kenal diri, kenal Allah, dan sekarang kenal juga tentang dunia. Harus, karena kita hidup di sini. Kalau nggak ngerti ilmu dunia, kita nggak bisa hidup, nggak akan bisa bahagia. Karena kebahagiaan dunia itu imbasnya kebahagiaan akhirat. Kalau di dunia kita tidak bahagia, badaniah tidak bahagia, akhirat tidak akan juga bahagia. Kayak logika di awal tadi. Maka kunci bahagia selain kenal diri sendiri, kenal Allah, juga kenal dunia. Kenal dunia itu targetnya dua, memelihara jiwa dan merawat jasad. Jadi dunia jadi jalan untuk kita bahagia di akhirat. Jiwa harus beres, jasad harus beres. Jasadmu jangan disiksa. Waktunya makan ya makan, minum ya minum. Nggak punya uang ya utang. Ya kan harus begitu. Jangan mau kelaparan, karena itu amanat dari Allah. Begitu jasadmu sehat, ibadah juga enak, cari ilmu juga enak. Kalau jasadmu nggak sehat, belajar cari ilmu apalagi yang kayak gini mesti nggak nyambung. Kamu tidak memelihara jasadmu, jarang tidur, jarang makan, jarang olahraga, ya nanti yang lain juga tidak maksimal. Jadi pelihara jasadmu. Ya sekali-sekali kamu pijet, spa, iya, memanjakan diri kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya pijet-pijetan sana. Loh, itu memanjakan diri. Yuk kita saling memanjakan. Nah, pijet-pijetan apa. Oke, jadi dunia harus dikuasai. Begitu dunia dikuasai, akhirat akan beres. Karena akhirat lebih mudah. Jadi kunci kebahagiaan kenal dunia. Di kimia usada, mengenal dunia saya nggak akan panjang lebar, kamu sudah ngerti caranya. Bahkan Allah membekali kita untuk kenal dunia itu secara instinktif. Kamu nggak perlu mikir. Otomatis mesin yang namanya manusia akan nyari pemenuhan kebutuhan jasadnya. Kamu nggak perlu mikir. Kalau kamu makan, otomatis nyari makanan sendiri. Kalau kamu haus, otomatis nyari air untuk minum. Kalau kamu punya hasrat itu, otomatis kamu mikir ke sana. Meskipun oleh agama diatur, ya kawin dulu. Sebelum kawin, ya kalau nggak mampu, kamu disuruh puasa kan sama Nabi. Wa man lam yastati' fa alaihi bissaum. Ya, kalau di pondok dulu dipeleset ke fa alaihi bissobun. Oke. Kok kamu ketawa, apa ngerti? Iya. Nggak apa-apa ya. Ya, jangan salah. Oke, iyalah hampir semua ketawa. Mungkin kamu sering ya. Hati-hati, harga sabun besok naik loh. Oke, terus jadi itu yang kenikmatan dunia. Nah, Ghazali bahas khusus kenikmatan dunia itu tentang musik. Karena mungkin di era itu ada kritik-kritik terhadap sufi yang pakai musik, pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi. Katanya Ghazali, apa musik itu haram atau halal tergantung yang dibangkitkan apa. Musik itu kan yang disentuh jiwa. Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa? Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan. Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif, hasrat kebinatangan, maka dia haram. Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah, maka dia halal. Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat. Boleh nggak musik selawatan pakai musik, kemudian berdoa, diiringi puisi biar lebih nyaman. Kalau bagi Ghazali, asal itu bikin kamu semakin dekat sama Allah, maka boleh.
Tapi kalau dengan musik itu yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan atau kesetanan, maka jangan. Dengar musik koplo, dengar dangdut yang goyang barbel, goyang apa itu kan, yang bangkit kan pasti enggak. Kamu lihat masuk ingat, ya Allah kan enggak mesti. Pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan. Iya. Mesti yang isinya kayak gimana ya, mesti gitu. Jadi pikiranmu mesti yang aneh-aneh. Nah yang kayak gitu katanya Ghazali enggak, yang kayak gitu ya haram. Kalau flat Pak, flat itu tidak ada yang bangkit apa-apa, ya standar aja Pak, nyari hiburan. Katanya Ghazali kalau hanya hiburan saja itu boleh. Jadi ya suka aja Pak, misalnya musik klasik Pak. Saya tidak tahu Pak, musik klasik itu nggak bangkit apa-apa, malah ngantuk saya Pak. Misalnya, ya katanya Ghazali hanya untuk hiburan itu boleh, tidak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu tidak masalah. Katanya Ghazali, ya jangan dikritik lah para sufi yang pakai tari, pakai musik, pakai lagu, itu alami kok. Katanya Ghazali, bahkan unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan musik, dengan lagu. Orang perang aja kadang-kadang pakai tabu-tabuan itu biar semakin semangat. Berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik, oleh tarian. Maka kuncinya bukan pada musiknya, tapi yang bangkit dalam jiwamu itu apa dengan musik itu. Nah, itu teorinya Ghazali. Terus katanya Ghazali, cuma hati-hati ya kalau syair-syair yang ada kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata, kalimat yang menyesatkan orang. Misalnya kalau di situ contohnya kalimat puitis dalam sufi, misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah, maka tidak boleh. Karena Allah tidak berubah. Biasanya satohat sufi itu sering menjebak ke sini. Yo, satohat itu ekstase, pengalaman puncak kenikmatan, monggo dinikmati sendiri oleh sufinya. Jangan model pertunjukan untuk umum. Karena kalau dipertunjukkan untuk umum sering jadi masalah, katanya Ghazali. Bisa bikin orang sesat dan menyesatkan. Maka musik boleh, tari-tarian boleh, diambil unsur hiburannya saja juga boleh. Cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak, hati-hati. Nah, itu teorinya Ghazali. Jadi tidak apa-apa kalian suka musik, suka selawatan, suka lagu dangdut atau lagu rock. Nah, yang tidak boleh lagu yang tidak pakai rock. Ya kan, kalau nggak pakai rock ya jangan, nanti gawat. Karena yang bangkit tidak cuma jempolnya, tapi juga jempol yang lain ikut bangkit, bisa gawat. Oke, terus kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan zikir di Kimia Sa'adah. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik, sering saya sarankan, buat sekali-sekali tafakkur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, 1 bulan ini belilah buku, terus nyanyi malaikat rokib sama atid. Tulislah kalau mau tidur, hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya. Tulis, bisa. Itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya? Jangan-jangan aku ini sudah itu. Tadi ngobrolku kebanyakan ya, akhirnya salah ngomong, jangan-jangan temanku sakit hati, ditulis. Tadi aku seharian gak ngapa-ngapain, cuma ngurusi HP, terus mendelengi HP, terus itu tulis, dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ, contoh sampelnya muhasabah dari Kimia Sa'adah. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik,
saat yang telah lewat takkan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan, tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Loh ya, waktunya nggak bisa balik. Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik. Jadi kerjakanlah, perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis. Dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi nggak rapi serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah itu muhasabahnya mahasiswa semester tua. Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya. Kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir, tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu enggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu. Terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jajar sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah. Balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, apalagi harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu, enggak apa-apa. Paling enggak yang semacam itu namanya asli.